Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja bukan? Saya berharap Bapak Ibu guru terus sehat sehingga tetap terus dapat membimbing, mendidik, dan mentransformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Bapak Ibu, selamat datang kembali di Kang Maman Channel, sang penjaga sandal Kiai. Kali ini kita akan berbincang atau berbicara tentang asesmen di kurikulum Merdeka. Ngomong-ngomong tentang asesmen, Bapak Ibu guruku yang saya hormati dimanapun Anda berada, bahwa di asesmen ini ada 4 hal yang akan saya bicarakan. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan asesmen, kemudian bagaimana sejarahnya, apa fungsinya, dan kapan waktunya. Baik Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, langsung saja kita lihat di TKP. Bapak Ibu, bahwa asesmen sebagaimana menurut pendapat Taylor dalam bukunya yang beliau tulis pada tahun 1950 di halaman 69. Taylor mengatakan bahwa yang disebut asesmen adalah serangkaian kegiatan yang di dalamnya ada proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari pembelajaran. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dari apa yang disampaikan oleh Taylor bahwa asesmen sesungguhnya adalah sebuah kegiatan penilaian. Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan bahwa historical of curriculum atau sejarah kurikulum. Dulu saya masih ingat betul, waktu itu tahun 1982, kebetulan saya mulai masuk di sekolah dasar. Waktu itu guru saya pernah bilang, anak-anak besok kita akan melakukan ulangan harian. Guru saya juga pernah bilang, anak-anak besok kita akan melaksanakan ulangan catur ulang. Dan saya juga masih terngiang, guru saya pernah bilang, anak-anak besok kita akan melakukan evaluasi belajar tahap akhir. Dan di penghujung penilaian itu ada juga evaluasi belajar tahap akhir nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan tadi, ternyata ada yang disebut ulangan harian, atau guru saya dulu bilang ketika telah selesai menyampaikan materi di setiap bab, maka guru saya akan melaksanakan kegiatan ulangan. Nah, kondisi evaluasi ini sesungguhnya yang disebut dengan asesmen formatif. Kemudian ketika guru saya bilang akan ada ulangan catur ulang, akan ada ulangan EPTA, akan ada ulangan EPTANAS. Ini sesungguhnya disebut dengan tes sumatif. Setelah saya belajar tentang kurikulum, ternyata sistem ini adalah merupakan sebuah sistem cara asesmen, cara penilaian yang masuk dalam kategori kurikulum 1975. Baik Bapak Ibu guruku, yang selanjutnya tahun 2013 dengan digelontorkannya kurikulum 2013 atau sering yang disebut dengan K13. Kebetulan saya sekitar 3 tahun menjadi instruktur kurikulum 2013 sejak 2016, 2017, dan 2018. Di asesmen kurikulum 2013 kita kenal dengan istilah penilaian otentik atau asesmen otentik.
Nah, asesmen otentik itu sesungguhnya adalah sebuah penilaian untuk mengukur sejauh mana kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kemudian kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4 dapat memenuhi atau tercapai sebagaimana menjadi tujuan pembelajaran. Kompetensi inti 1 ini adalah kompetensi yang memuat tentang spiritual religius. Itu ada karakter. Dan kompetensi inti 2 adalah spiritual sosial. Asesmen untuk mengukur keberhasilan KI 1 dan KI 2 yang masuk dalam kategori asesmen kompetensi spiritual, baik spiritual religius atau spiritual sosial, ini ada yang namanya lembar observasi, ada yang namanya penilaian antar teman. Ini sebuah asesmen yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 sebagai kompetensi spiritual. Ada juga kompetensi inti 3, ada kompetensi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengetahuan. Di sana guru atau pendidik bisa menggunakan soal-soal baik berupa lisan, berupa tertulis, esai, dan sebagainya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pengetahuan dicapai oleh peserta didik. Yang selanjutnya, untuk mengukur kompetensi keterampilan, ini ada KI inti KI 4. Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya project, kemudian produk. Baik KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 ada sebagai tolak ukur dengan item-item yang dibuat oleh Bapak Ibu guru untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya dalam asesmen kurikulum merdeka, sebagaimana Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengambil asesmen dan membedakan asesmen itu ada 2, yaitu namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah sebuah asesmen atau penilaian yang digunakan oleh pendidik atau guru di saat sebelum pelajaran dimulai, yang sering disebut dengan pretest, dan kegiatan penilaian yang dilakukan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, bisa melalui dokumentasi dan lain-lain. Ini adalah asesmen formatif. Nah, selanjutnya ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen atau penilaian yang digunakan oleh Dewan Guru untuk mengukur keberhasilan atau sejauh mana peserta didik mampu memahami, menguasai, berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran. Dan biasanya dilakukan di akhir kegiatan setelah materi pembelajaran atau tema selesai. Bisa juga dilakukan di saat setengah semester, bisa juga dilakukan di akhir semester, dan penghujung sekolah dilakukan di kelas 9 di namanya ujian akhir sekolah. Ini ada termasuk dalam tes sumatif, dan hasil dari tes sumatif ini dijadikan indikator, dijadikan prasyarat untuk menuliskan di nilai raport, ijazah, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sejarah kurikulum dari 1975, kemudian 2013, dan kurikulum merdeka yang mulai digelontorkan beberapa tahun lalu oleh Kementerian Riset dan Teknologi oleh Mas Nadiem Anwar Makarim. Lalu apa fungsinya? Fungsi tes atau asesmen formatif adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perkembangan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif berfungsi atau berguna untuk mengetahui sejauh mana nilai yang diperoleh oleh peserta didik yang termaktub di dalam nilai raport pendidikan atau nilai raport. Jadi dengan demikian
bahwa asesmen formatif dan sumatif mempunyai fungsi yang berbeda. Meskipun di formatif dan sumatif di kurikulum Merdeka dengan di kurikulum 2013 ini ada sedikit perbedaan. Di mana kalau di kurikulum 1975 formatif dan sumatif ini digedakan pada waktunya. Untuk lebih jelas, mari kita saksikan bersama pemaparan para ahli tentang asesmen kurikulum Merdeka. Ayo kita lihat. Baiklah, marilah kita bahas tentang asesmen kurikulum Merdeka. Seperti yang pernah saya bahas bahwa yang namanya kurikulum itu tidak sebatas konten, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan konten itu dan juga bagaimana cara menilai setelah konten itu disampaikan kepada siswa. Nah, cara menilai itulah yang disebut dengan asesmen. Nah, asesmen kurikulum Merdeka ini dibedakan menjadi dua, yaitu formatif dan sumatif. Sebenarnya istilah formatif dan sumatif ini sudah ada sejak lama, sebelum kurikulum 2013 dan sebelum kurikulum 2006 ya. Tetapi sekarang ini dimunculkan kembali istilah formatif dan sumatif. Di kurikulum 2013 memang kita tidak pernah mendengar istilah formatif dan sumatif ya. Tetapi yang sering kita dengar adalah penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Nah, nanti bagaimana hubungan antara asesmen formatif dan sumatif ini terkait dengan istilah-istilah lama di kurikulum 2013, yaitu yang istilahnya adalah penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita definisikan apa itu asesmen formatif. Asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran atau di proses pembelajaran. Nah, ketika dilakukan di awal pembelajaran maka bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar, tetapi ketika dilaksanakan di proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar. Asesmen formatif ini itu tidak bertujuan untuk mendapatkan nilai yang selanjutnya dipertimbangkan ke dalam rapor. Tetapi kalau asesmen sumatif ini adalah asesmen yang hasilnya nanti akan dimasukkan atau dipertimbangkan sebagai nilai rapor. Asesmen sumatif itu adalah asesmen yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, proses pembelajaran selesai ini bisa saja satu topik selesai dilakukan asesmen sumatif, atau beberapa topik selesai itu juga bisa disebut dengan asesmen sumatif. Atau nanti beberapa topik yang dilaksanakan di akhir semester itu juga disebut dengan asesmen sumatif. Yang jelas, asesmen sumatif itu dilaksanakan di akhir pembelajaran. Di akhir ini bisa beberapa topik, satu topik, atau nanti di akhir semester. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu kan kita kenal yang namanya KD. Nah, setelah KD itu selesai diajarkan, dilakukan yang namanya penilaian harian. Nah, penilaian harian itu juga salah satu bentuk dari asesmen sumatif. Atau ketika satu semester itu selesai, di akhir semester dilakukan penilaian, itu juga disebut asesmen sumatif. Dengan demikian, asesmen formatif itu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan nilai untuk diolah menjadi nilai rapor. Kemudian kalau asesmen sumatif dimaksudkan untuk mendapatkan nilai dan selanjutnya akan dimasukkan menjadi nilai rapor. Oke, sekarang apa perbedaan asesmen formatif dan sumatif? Setidaknya kita menemukan 3 perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif.
namun tidak menutup kemungkinan ada perbedaan-perbedaan lain selain yang saya sebutkan 3 ini. Pertama, kita tinjau dari tujuannya. Asesmen formatif itu tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu belajar. Tetapi kalau asesmen sumatif mengetahui hasil belajar. Tadi saya katakan bahwa formatif itu bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di proses pembelajaran. Di awal tadi bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, dan di tengah-tengah proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar. Dan keduanya ini adalah untuk meningkatkan mutu belajar. Tetapi kalau asesmen sumatif bertujuan untuk mengetahui hasil belajarnya. Karena hasil, maka nanti akan mendapatkan nilai yang selanjutnya akan diolah menjadi nilai rapor. Karena asesmen formatif ini tujuannya hanya meningkatkan mutu belajar, maka nilai yang kita dapatkan itu tidak dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan nilai rapor. Kemudian kaitannya dengan nilai, ini terkait dengan nomor 1 ya, tidak sebagai pertimbangan nilai rapor. Kemudian kalau sumatif sebagai pertimbangan nilai rapor. Ini terkait dengan tujuannya. Memang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu belajar untuk yang formatif, untuk yang sumatif mengetahui hasil belajar. Tentu ini berkaitan dengan nilai. Saya tegaskan lagi bahwa untuk asesmen formatif tidak sebagai pertimbangan nilai rapor, tapi kalau asesmen sumatif dipakai sebagai pertimbangan nilai rapor. Kemudian waktu pelaksanaan asesmen formatif dilakukan di awal atau dalam proses pembelajaran. Tetapi kalau asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Di akhir bisa 1 topik, 2 topik, 3 topik, atau di akhir semester. Nah, sekarang teknik asesmen. Nah, teknik asesmen ini banyak sebenarnya. Di kurikulum 2013 juga sudah dibahas tentang teknik asesmen. Ada teknik pengamatan, kemudian tes, asesmen diri atau penilaian diri, asesmen antar teman sejawat, dokumentasi, wawancara, kuesioner, produk, unjuk kerja, portofolio, dan penugasan. Nah, dari masing-masing teknik ini ada beberapa teknik yang cocok digunakan untuk asesmen awal pembelajaran. Ada beberapa cocok untuk asesmen proses pembelajaran, ada juga yang cocok untuk asesmen sumatif. Misalkan kalau pengamatan, ini cocok untuk dilakukan di awal pembelajaran, karena pengamatan ini bisa memperoleh gambaran sejauh mana kesiapan siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Tetapi ketika teknik produk ini tidak cocok untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa atau untuk dilakukan di asesmen formatif awal pembelajaran. Begitu juga unjuk kerja. Unjuk kerja ini tidak cocok dilakukan untuk asesmen formatif awal pembelajaran, karena belum diajarkan, tidak mungkin anak-anak atau siswa itu melakukan unjuk kerja. Nah, kemudian dokumentasi misalkan, ini cocok ketika dilakukan untuk proses asesmen formatif awal pembelajaran, karena dokumentasi ini bisa menggali dari nilai rapor siswa sebelumnya atau nilai topik sebelumnya, itu bisa digali untuk mendapatkan kemampuan awal siswa. Nah, selanjutnya dari teknik-teknik ini bisa kita pilah-pilah mana yang cocok untuk asesmen formatif awal pembelajaran, asesmen formatif proses pembelajaran, dan asesmen sumatif. Untuk yang formatif awal pembelajaran itu yang cocok adalah menggunakan pengamatan, wawancara, tes, dokumentasi, dan kuesioner. Tes di sini bukan tes awal atau pretest. Kita mungkin sudah mengenal yang namanya pretest atau tes awal, di mana yang diujikan itu adalah materi-materi yang akan diajarkan. Tetapi ketika
melakukan tes, nanti yang diujikan itu bukan materi yang diajarkan, tetapi materi prasyarat yang sudah dipelajari oleh siswa, sehingga kita akan mengetahui kesiapan atau kebutuhan belajar siswa. Nah, dokumentasi ini bisa saja mengambil dari nilai-nilai pokok bakasan atau topik materi-materi sebelumnya, atau mengambil dari nilai-nilai dokumen berupa rapor. Nah, kuesioner ini berarti menjajaki, menanyai anak berupa pertanyaan-pertanyaan, bisa tertulis, bisa lisan. Kemudian asesmen formatif proses pembelajaran ini bisa pengamatan, bisa asesmen diri, bisa asesmen antar teman sejawat. Misalkan pengamatan ketika anak lagi mengikuti diskusi, ketika anak lagi paparan, itu kita bisa amati. Dengan pengamatan itu maka kita bisa mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum tercapai. Karena asesmen formatif proses pembelajaran tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Begitu juga asesmen diri ini juga bisa kita lakukan ketika asesmen formatif proses pembelajaran. Nanti dengan anak menilai diri sendiri, maka anak akan tahu mana yang sudah dikuasai, mana yang belum dikuasai, dan itu bisa dibaca oleh guru. Nanti guru akan melakukan tindak lanjut apa perlakuan yang selanjutnya akan diperbuat. Nah, kemudian asesmen sumatif ini bisa menggunakan tes, bisa menggunakan produk, unjuk kerja, portofolio maupun penugasan. Nah, dengan produk kita bisa menilai kualitas produk. Dari kualitas produk bisa kita menilai kepada siswa apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Dengan unjuk kerja itu juga bisa kita nilai apakah anak itu sudah mampu menguasai tujuan pembelajaran. Portofolio juga begitu, penugasan juga begitu. Jadi ketika kita menggunakan tes, produk, unjuk kerja, portofolio, dan penugasan, harapan kita sudah mampu mengambil nilai dari teknik-teknik penilaian tersebut atau teknik asesmen tersebut. Nah, berikutnya sekarang apa kaitan dengan penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun yang konsep ini ada di kurikulum 2013. Nah, istilah-istilah ini walaupun tidak disebutkan di dalam standar proses atau standar penilaian, juga tidak disebut dalam Kepmen 262, juga tidak disebut dalam panduan pembelajaran dan asesmen, istilah-istilah ini tetap saja boleh dipakai ya. Ketika misalkan satu topik selesai kita ajarkan, kita melakukan asesmen sumatif. Itu kalau dulu disebut penilaian harian, sekarang disebut asesmen sumatif. Itu istilah penilaian harian juga masih bisa kita pakai sebenarnya. Nah, begitu juga penilaian PAS. PAS ini kan sebenarnya penilaian sumatif, tetapi di akhir semester. Nah, penilaian akhir tahun ini juga sebenarnya adalah penilaian sumatif yang dilakukan di akhir tahun. Jadi ketika istilah ini boleh dipakai di kurikulum Merdeka. Tetapi kalau kita tidak mau pakai istilah ini juga tidak masalah. Kan merdeka, make boleh, tidak make juga boleh. Oke. Ibu yang saya hormati, bagaimana setelah kita melihat obrolan kita tentang asesmen, mudah bukan? Jadi asesmen kurikulum Merdeka adalah sebuah penilaian yang harus dilakukan oleh para guru atau pendidik untuk mengukur sejauh mana keberhasilan peserta didik, baik di dalam kegiatan pembelajaran atau di pasca kegiatan pembelajaran. Semoga Bapak Ibu guru senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang berkecukupan sehingga dapat terus untuk mendidik, membimbing, mentransformasikan kepada peserta didik semua ilmu yang didapatkan
oleh Bapak Ibu. Semoga menjadikan amal ibadah kelak bagi Bapak Ibu guru. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.